Bea Cukai Bali NTB NTT musnahkan rokok dan MMA ilegal senilai 3,1 rupiah miliar, tegaskan penegakan Undang-Undang Cukai dan Komitmen Anti Korupsi. PP Adi Madia, Bapak I Dewa Butura Kaparte. Terima kasih Pak Kapolres kawasan Balai Istiqlal dalam ini diwakili oleh Kasat Semota, Pak KPI Datus Widanda. Terima kasih Pak Kepala Otban Wilayah 4 diwakili oleh Pak Yoko. Terima kasih Pak Yoko. Hadir juga dalam kesempatan ini Kemenku 1 Pak Kakanwil DJPB Bali, Pak Mutiarkan. Terima kasih. Kemudian juga Kepala KBC TMP Murah Rai Pak Sunaryo, Kepala KBC TMP Aden Pasar Pak Madi Aryana, Kepala KPTIK dan BUMN di Pasar Pak Dwi Budiarte. Terima kasih. Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali Nusa Tenggara diwakili oleh Pak Agus Dardiri. Terima kasih. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali diwakili oleh Pak Putu Eko Prastio. Terima kasih. Kepala KPNL di Pasar diwakili oleh Pak Agus Prianto Hidayat. Terima kasih Pak Agus. Kepala BDK di Pasar diwakili oleh Pak Made Atana. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media dan tamu undangan yang dengan tidak mengenai rasa hormat, tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puji syukur dan Allah SWT Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di hari yang baik ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang berkenan meluangkan waktu di dalam acara pemusnahan barang yang menjadi milik negara, eks penindakan bidang cukai, kantor wilayah DJPJ Bali NTB dan NTT atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Cukai, di mana pemusnahan ini penindakannya periode Oktober 2024 sampai dengan November 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa yang hari ini yang akan kita musnahkan sejumlah 1,4 nilai barang yang akan dimusnahkan mencapai 3,13 miliar, lebih tepatnya 3.134.027.000 rupiah dengan nilai perkiraan juga yang tidak terlaki sebesar 1 kantor wilayah DJPJ Bali NTT beserta 7 kantor pengawasan pelayanan bea cukai di lingkungan Kanwil Bali NTB dan NTT. Selama tahun 2025, dari tahun 1 Januari 2025 sampai dengan 9 Desember 2025 ini, kami di seluruh Kanwil DJPJ Bali NTB dan NTT beserta KPPJ di bawahnya berhasil melakukan penindakan cukai sebanyak 1.652 kali dengan pelanggaran adalah Undang-Undang 11 diubah dengan Undang-Undang 7 harmonisasi peraturan perpajakan, dan hasil penindakannya sebesar 18,17 juta batang rokok ilegal, kemudian 581,34 kg tembakau. Sinar Poskom Badung, Bali tanggal 11 Desember 2025 melaporkan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Bali, NTB, dan NTT menegaskan fungsi Community Protector melalui kegiatan pemusnahan barang kena cukai atau BKC ilegal hasil penindakan selama Oktober 2024 hingga November 2025. Pemusnahan dilakukan sebagai langkah tegas atas pelanggaran hukum di bidang cukai. Wilayah pengawasan bea cukai di 3 provinsi ini dikenal luas dan memiliki karakteristik peredaran barang yang beragam. Karena itu, sinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, BNN, BIN, Satpol PP, hingga masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan. Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, R. Fajar Doni Cahyadi, menjelaskan bahwa seluruh barang yang dimusnahkan telah berstatus milik negara, dan pemusnahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan melalui KPKNL Denpasar. Selama periode 1 Januari sampai dengan 9 Desember 2025,
Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT beserta 7 KPPBC di wilayahnya melaksanakan 1.652 penindakan terkait pelanggaran ketentuan cukai. Barang hasil penindakan tersebut mencakup antara lain 18,17 juta batang rokok ilegal, 581,34 kg tembakau iris ilegal, 53,81 liter hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL ilegal, 14.872 liter MMA ilegal. Total nilai barang hasil penindakan mencapai 40 miliar dengan potensi kerugian negara berupa cukai tak tertagih sebesar 27,1 miliar. Fajar Doni menegaskan bahwa sebagian besar keberhasilan penindakan merupakan hasil kerja sama yang erat antara Bea Cukai, aparat TNI, Polri, Satpol PP Provinsi Bali, dan laporan masyarakat. Kami mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk terus memberikan informasi kepada Bea Cukai. Bersama-sama kita menjaga negeri dari ancaman barang ilegal, ungkapnya. Kegiatan pemusnahan ini sekaligus menjadi simbol komitmen DJBC dalam menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas sejalan dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, satukan aksi basmi korupsi. Hasil pengawasan ini menjadi bukti konsistensi Bea Cukai Bali NTB NTT dalam menjalankan tugas secara profesional, bersih, dan penuh tanggung jawab, ungkap Fajar Doni.
Kegiatan hari ini, Pak. Ya. Tanggapannya untuk kegiatan hari ini, Pak. Ya, baik, hari ini kita bersama-sama menyaksikan pemusnahan barang kena cukai berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol, penindakan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT. Seperti kita ketahui bersama, jumlah penindakannya sebenarnya 1.477 batang hasil tembakau dan kemudian 4.962,95 liter minuman mengandung etil alkohol. Semuanya ini dalam keadaan ilegal. Dan kemudian perlu kami sampaikan bahwa pemusnahan hari ini adalah bagian dari penindakan yang dilakukan oleh kantor wilayah DJBJ Bali, NTB, dan NTT berserta 7 kantor bea cukai di bawah pengawasan Kanwil DJBJ Bali, NTB, dan NTT. Dan alhamdulillah selama periode 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025 kemarin sudah berhasil melakukan penindakan sebesar 18,17 juta batang sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin hasil tembakau dan juga 14.872 liter minuman mengandung etil alkohol. Perlu kami sampaikan bahwa penindakan ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam ini Kanwil BC Bali, NTB, dan NTT beserta seluruh jajaran di 7 satuan kerja dan juga penindakan bersama dengan unsur-unsur TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kemudian juga adanya informasi dari masyarakat dan kemudian juga dari pihak-pihak yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruhnya dan kami juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman pers yang memberikan informasi sehingga kami terus melakukan penindakan. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai fungsi community protector sebagai salah satu tugas fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Potensi penerimaannya berapa? Potensi penerimaan dari pemusnahan ini berapa? Ya, kalau untuk nilai barang yang dimusnahkan yang sekarang itu sebesar 3,134 miliar, tetapi nilai cukai yang tidak tertagih ini sebesar 1,466 miliar. Tetapi kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan, bahwa penindakan di kantor wilayah DJBJ Bali, NTB, NTT ini nilainya itu kurang lebih 40 miliar dan potensi nilai cukainya 27,1 miliar. Pak, yang dimusnahkan kemarin kenapa lebih kecil Pak dari hasil tangkapannya Pak? Bukan, ini adalah tangkapan hanya oleh kantor wilayah saja. Tetapi kantor pelayanan itu juga melakukan pemusnahan sendiri. Itu ya. Kira-kira masih ada yang belum disita Pak? Modusnya seperti apa Pak? Ya, jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak yang dilakukan modusnya dia tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai tetapi pita cukainya palsu. Mungkin itu ya. Di Bali yang rawan di mana aja Pak? Sorry. Di Bali yang rawan di mana aja Pak? Ya, banyak titik-titik yang di Bali dan itu sudah kami lakukan pemetaan juga dengan unsur. Saya tidak akan menyampaikan. Termasuk jelang tahun baru ini ya Pak ya? Ya,